Beberapa mobil sport melaju di Jalan Star Hill menuju ke Megatown. Perjalanan yang dikhawatirkan akan mendapat hambatan itu akhirnya tidak mendapatkan halangan sama sekali. Ini setidaknya membuat lega di hati Ryan dan Daniel. Karena mereka saat itu melalui jalan pintas, maka rombongan tersebut sampai di Megatown lebih awal. Begitu rombongan itu sampai di depan rumah Tuan Abraham, tampak beberapa orang polisi berada di sana sambil menanyakan ini dan itu kepada anggota keluarga tersebut. Di sana saat ini juga tampak Lisa, Megan dan Lyra juga turut hadir dan mereka tampak sedikit terkejut melihat Jerry dan rombongannya ternyata menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarga Via. Jerry, kata Lisa sambil menangis. Megan juga saat itu tampak memerah matanya. Bagaimanapun mereka adalah sahabat yang telah 3 tahun bersama-sama. Wajar saja jika mereka sangat merasa kehilangan. Seperti apa keadaan Via, Lisa? Tanya Jerry. Seluruh tubuh dan wajahnya habis terbakar dan nyaris tak dapat dikenali. Kata Lisa. Aku harus melihatnya. Kata Jerry sambil menghambur masuk ke rumah duka. Begitu Jerry, Ryan dan Daniel tiba di samping sosok tubuh itu, Jerry segera membuka dan tampak kini raut wajah Jerry begitu terpukul. Via, mengapa bisa begini sayang? Kata Jerry meratap. Terbayang di pelupuk mata Jerry ketika dia dulu masih miskin. Ketika itu adalah hari ulang tahunnya dan Via membawakan kue ulang tahun kecil dan sebatang lilin. Lalu mereka merayakannya berdua saja di bangku bawah pohon beringin depan kampus. Tidak ada yang memperdulikan hari lahir Jerry kecuali ketiga sahabatnya dan juga Via. Ketika itu Via sangat anggun dan cantik di mata Jerry. Senyumnya, candanya, tawanya, semua serba indah. Tapi sekarang, mengapa hatiku begitu pedih? Kata Jerry terduduk di lantai sambil menangis sejadi-jadinya. Mereka yang berada di sekitar ranjang tempat Via berbaring juga tidak tahan melihat adegan itu. Ini terutama Ibu Via yang menangis sejak tadi malam hingga matanya kini telah membengkak. Ibu, katakan kepadaku kemana Via pergi semalam? Tanya Jerry sambil memegang tepi ranjang berusaha untuk bangkit. Via bersama Anton pergi ke Metro City semalam nak. Tapi ibu tidak tahu apa tujuan mereka ke kota itu. Kata Ibu Via menjawab pertanyaan Jerry. Apakah mereka sedikit pun tidak memberitahu kepada ibu? Ini bisa jadi petunjuk bagiku untuk mencari tahu penyebab kecelakaan itu. Kata Jerry. Tidak nak. Lagi pula sudahlah. Ibu telah merelakan. Bagaimanapun pihak polisi telah mengatakan bahwa ini murni kecelakaan lalu lintas. Kata Ibu Via. Jelas dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang menimpa kepada putrinya. Sedangkan Tuan Abraham hanya membisu seperti patung tertunduk tanpa sepatah kata pun. Aku tidak percaya, Bu. Kata Jerry lalu menatap ke arah Ryan. Seperti yang aku katakan ketika kita masih berada di Star Housing tadi. Kata Ryan yang mengerti arti tatapan Jerry. Saat ini semakin ramai yang berdatangan ke rumah Via. Baik itu dari pihak keluarga maupun dari Golden University. Demi memberi ruang kepada mereka, Jerry pun segera menyingkir lalu termenung diam di depan teras rumah tersebut. Dalam keadaan yang sangat kalut itu, tiba-tiba ponsel Jerry berdering menandakan seseorang telah mengirim pesan WhatsApp kepadanya. Jerry segera mengeluarkan ponselnya dan membuka pesan tersebut. Jerry, apakah kau sedang sibuk? Jika tidak, harap segera menghubungi aku. Ini karena ada sesuatu berita yang sangat penting yang akan aku sampaikan kepadamu. Bunyi isi pesan tersebut yang datang dari Arslan di country home. Dari siapa Jerry? Tanya Ryan. Kak Arslan yang mengirimkan pesan. Katanya ada sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan. Kata Jerry menjawab pertanyaan Ryan. Itu pasti tentang Rico. Cepat hubungi Kak Arslan, Jerry. Kata Ryan. Jerry segera mendial nomor Arslan dan menunggu sejenak sampai panggilan itu tersambung. Halo Jerry. Kata Arslan di seberang sana. Ya Kak. Ada hal penting apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Jerry. Ini semua tentang rencana pertarungan Rico. Jawab Arslan. Katakan Kak. Aku mendengarkan. Kata Jerry. Begini Jerry, baru saja Pak Ramos memberitahu kepadaku bahwa San Diego mendapat perintah dari Robin agar jadwal pertarungan Rico dimajukan 2 hari lebih cepat. Kata Arslan. Apa? Bagaimana mungkin? Kata Jerry terkejut.
Itulah Jerry. Pertarungan Rico dan Hiden akan digelar malam ini tepat pukul 8. Kata Arslan. Ya Tuhan, apalagi ini? Kata Jerry sambil membanting tinjunya. Masih ada waktu Jerry. Segeralah berangkat ke country home. Kata Arslan. Memang masih ada waktu jika aku di Star Hill. Tapi saat ini aku berada di Megatown. Ya ampun. Kata Jerry dengan kesal. Mengapa kau berada di Megatown, Jerry? Tanya Arslan. Aku mengunjungi rumah mahasiswi Golden University yang mendapat kecelakaan jalan raya tadi malam. Kata Jerry. Bagaimana ini? Kak, kau akhiri saja panggilan telepon ini. Aku akan mencari cara agar bisa sampai sesegera mungkin di country home. Kata Jerry. Baiklah Jerry. Kau usahakanlah. Aku akan segera mengatur anak buah Harry dan Jeff yang berada di country home ini. Kata Arslan lalu mengakhiri panggilan tersebut. Bagaimana Jerry? Tanya Ryan. Si bangsat San Diego itu telah memajukan jadwal pertarungan Rico 2 hari lebih awal. Kata Jerry. Apa? Itu berarti hari ini? Kata Ryan sambil membelalakan matanya. Ya hari ini. Tepatnya jam 8 malam ini. Jawab Jerry. Sial, sial, sial. Kata Ryan mengumpat memuntahkan kekesalan hatinya. Jerry, mengapa kau tidak menghubungi Tuan Ronald untuk menjemput kita menggunakan helikopter? Kata Daniel yang tiba-tiba terfikir tentang mereka yang pernah kembali dari Metro City ke Mountain Lotus dengan mengendarai helikopter. Nah, syukurlah ya Tuhan. Kata Jerry sambil mengusap-usap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Cepat hubungi Tuan Ronald, Jerry. Kata Ryan. Ya. Aku akan segera menelepon Paman Ronald. Kata Jerry. Tanpa membuang waktu lagi Jerry langsung menghubungi nomor ponsel Ronald. Halo Tuan Muda. Apakah ada perintah untukku? Tanya Ronald begitu panggilan itu terhubung. Paman, siapkan 3 helikopter. Kita harus segera berangkat ke country home. Kata Jerry. Mengapa begitu terburu-buru Tuan Muda? Bukankah jadwal Anda adalah tanggal 1? Tanya Ronald. Ini karena si bangsat San Diego ini telah memajukan jadwal tarung Rico. Kata Jerry sambil menceritakan kabar yang dia dapat dari Arslan barusan. Baiklah. Kami akan segera berangkat untuk menjemput Anda Tuan Muda. Kata Ronald. Tunggu kami di Hill Street. Aku akan segera bertolak ke sana. Kata Jerry lalu mematikan telepon. Ayo cepat Ryan, Daniel. Kita berpamitan sebentar lalu segera pergi ke Hill Street. Kata Jerry sambil buru-buru masuk kembali ke rumah Via. Setelah sedikit berbasa-basi, Jerry dan rombongannya segera memasuki mobil masing-masing dan segera tancap gas meninggalkan rumah Via menuju ke Hill Street mengikuti jalan pintas.